Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga beribu-ribu nikmat. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya pada video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ikhlas MPD. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang metode komunikatif. Baik, langsung saja mengenai metode komunikatif atau al-istisholiyah, yaitu adalah metode komunikatif adalah sebuah metode yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Pada tahap ini, keterlibatan guru secara langsung mulai dikurangi untuk memberikan kesempatan pada pelajar untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Para pelajar pada tahap ini ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Nah, jadi peran metode komunikatif ini bahwa kreativitas para pelajar mengandalkan untuk lebih banyak berkomunikasi, dan untuk si guru pun memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya. Nah, secara psikologis bahwa setiap kelas memiliki kecenderungan pandangan dan kemampuan kolektif yang tidak sama. Oleh sebab itu, guru harus pandai memanfaatkan kondisi agar pembelajaran yang dilakukan setidaknya memberikan kegerahan pada pelajar. Nah, jadi yaitu untuk memberikan siswa memanfaatkan siswa dalam belajar untuk melakukan memberikan komunikasi agar saling berinteraksi. Terus selanjutnya yaitu mengenai latar belakang kemunculan metode komunikatif. Untuk historisnya, bahwa lahirnya metode komunikatif ini merupakan hasil dari sejumlah kajian tentang pemrograman bahasa atau iktisab al-lughah dan berbagai penelitian mengenai metode pengajaran bahasa di Eropa dan di Amerika. Meskipun terdapat beberapa variasi dalam penerapannya, bahwa metode komunikatif tetap mempertahankan karakteristik pada dasarnya. Itu ada beberapa diantaranya mengenai karakteristik metode komunikatif. Yang pertama bahwa yaitu tentang dengan kesenjangan informasi. Kedua, pilihan. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat, maten autentik. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu dari kesenjangan informasi, karakteristiknya informasi. Informasi terjadi apabila dua orang atau lebih saling bertukar informasi. Jadi di mana orang mengetahui suatu pemberian informasi, bahwa informasi ini misalnya dalam satu kelas bahwa mengetahui bahwa Aisyah memakai baju seragam berwarna putih. Ma launa qamisya Aisyah?
dan yang lain menjawab launa komis suhu baydun. Jadi pemberian informasi ini sepertinya tidak komunikatif karena siswa mengetahui bahwa itu sudah sama-sama mengetahui bahwa si baju Aisyah itu ya berwarna putih itu kan. Jadi tidak bersifat informatif. Terus yang kedua yaitu pilihan. Dalam komunikasi, seorang mempunyai untuk memilih ungkapan yang digunakan untuk kebebasan untuk memilih cara mengatakan sesuai dengan konteks dan mana diungkapkan. Misalnya digunakan dalam persetujuan kepada orang. Dalam hal ini ada ungkapan bahwa misal ana muwafiq atau muwafiqoh ana ma'ak. Nah, jadi siswa ini tidak menggunakan satu ungkapan yang sama setiap waktu untuk pembicaraan terlalu banyak dan dikenakan oleh guru. Maka siswa tidak memiliki pilihan baik ungkapan maupun cara mengungkapkannya, dan hanya menggunakan ungkapan-ungkapan ini setiap waktu, dan keadaan seperti itu dianggap tidak komunikatif karena berbahasanya dikesankan hasil hafal. Terus yang ketiga suatu umpan balik. Nah, mengenai ini itu memiliki suatu tujuan. Seorang pembicara bisa menilai dan menerima berdasarkan dari komunikasi dari lawan. Karena itu agar tujuannya komunikasi ini dapatkan reaksi dari lawannya, bahwa lawan bicara kita pun harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembicara. Atau dalam tahap pemula ini bahwa komunikasi masih bisa sangat sederhana, namun tetap informasi realistis, bukan produk dalam hafalan dalam dialog. Nah, terus yang keempat itu bahan ajar autentik. Penggunaan bahan ajar yang autentik ini bahwa dianggap lebih penting ya. Oleh karena itu dapat memberikan kesempatan pada siswa dalam mengembangkan strategi menggunakan bahasa komunikatifnya. Dalam strateginya bahwa bahan ajar ini digunakan untuk dari sumber-sumber asli. Misalnya penggunaan siaran langsung atau radio dalam pembelajaran, misal istimewa. Nah, dalam berbicara bahasa Arab dalam istimewa atau mendengarkan ini contoh, misal contoh lain dalam guntingan artikel dari koran atau majalah untuk pembelajaran qiraah, terus surat-surat pribadi untuk kitabah, untuk iklan koran, dan menggunakan bahan ajar autentik yang dalam diambil majalah dan jurnal. Nah, jadi bahan ajar autentik ini penting karena memberikan strategi menggunakan konteks yang sesuai dan dari sumbernya. Jadi berdasarkan karakteristik yang tadi empat ini mengenai kesenjangan informasi, terus yang kedua pilihan atau ikhtiar, yang ketiga umpan balik, yang keempat bahan ajar autentik ini, bahwa jenis kegiatan dan latihan-latihan ini bisa dipakai dalam metode komunikatif ini yang tidak terbatas.
selama jenis latihan ini mampu membuat siswa mencapai tujuan dalam berkomunikasi. Juga kegiatan dalam kelas menggunakan proses komunikasi biasanya dirancang dengan fokus perhatian dalam penyelesaian tugas-tugas, menggunakan bahasa yang saling tukar-menukar dalam informasi. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai pendekatan metode komunikatif. Mengenai pendekatan komunikatif, hakikat bahasa adalah metode ini berlandaskan pada teori tentang bahasa yang mengatakan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, dalam teori pembelajaran yang kedua, yaitu teori pembelajaran bahasa melandasi metode ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaannya. Richard dan Roger mengemukakan 3 prinsip pembelajaran bahasa yang melandasi metode ini. Itu yang pertama mengenai prinsip komunikasi atau mabna al-ittisal. Yang kedua prinsip tugas yaitu mabda al-muhimmat. Ketiga prinsip kebermaknaan mabna al-ma'nawiyah. Nah, dalam hal ini bahwa metode prinsip komunikasi ini metode pembelajaran bahasa yang pertama yaitu 3 prinsip metode pembelajaran. Yang pertama prinsip komunikasi atau mabna al-ittisal menyatakan bahwa semua kegiatan bahasa yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan komunikasi bahwa yang sebenarnya bisa mempermudah terjadinya proses pembelajaran bahasa. Dengan kata lain bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dengan kemampuan berkomunikasi untuk tujuan yang merupakan tujuan paling utamanya itu. Terus yang kedua, prinsip kedua yaitu prinsip tugas. Nah, menyatakan bahwa proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik apabila kegiatan berbahasa diajukan dan menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan berbahasa yang bermakna. Dan yang ketiga yaitu prinsip bermakna atau mabna al-ma'nawiyah, yaitu menyatakan bahwa bahasa digunakan harus bisa memberi makna kepada bahasa yang sangat penting. Karena kegiatan belajar bahasa dipilih atau diatur dengan demikian rupa bahwa untuk bisa si siswa itu mempunyai makna dalam menempuh atau menggunakan bahan pelajarannya dengan latihan-latihan atau pola-pola bahasa yang bersifat mekanik yang memang secara otomatis membentuk keterampilan pada si siswa. Terus juga selanjutnya yaitu mengenai desain metode komunikatif. Nah, mengenai desain metode komunikatif ini di sini ada 6 poin. Yang pertama mengenai tujuan umum atau khusus. Yang kedua model silabus. Yang ketiga jenis kegiatan pembelajaran. Keempat peranan guru. Yang kelima peranan siswa. Yang keenam peranan bahan ajar. Mengenai desain metode komunikatif, poin pertama tujuan umum atau khusus, yaitu tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran metode pembelajaran dalam metode komunikatif ini adalah
untuk mengembangkan kompetensi pelajar atau siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupannya. Siak al-istimai. Tujuan pelajaran ini, metode ini tidak terlepas dan tidak ditekankan pada penguasaan gramatika atau kemampuan untuk membuat kalimat gramatikal, melainkan pada kemampuan ini memproduksi ujaran yang sesuai dengan konteksnya. Kemampuan komunikatif ini juga untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteks tertentu, untuk bisa memiliki kemampuan juga pada siswa, bahwa para siswa membutuhkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk, makna-makna, serta fungsi-fungsi dalam berbahasa. Mereka perlu mengetahui banyak bahasa, bentuk bahasa untuk digunakan, juga bentuk bahasa yang lainnya, bentuk bahasa asing maupun juga dapat dipakai berbagai dalam fungsi. Nah, terus yang kedua, poin kedua yaitu model silabus. Model silabus ini ada, yaitu ada beberapa tipe yang digunakan, yang diusulkan di dalam kelas ini. Menurut Watkins bahwa silabus struktur plus fungsional dan silabus nasional. Terus juga ada beberapa yang lainnya. Menurut Watkins mengusulkan tipe silabus spiral fungsional sekitar inti supra. Juga yang lainnya mengusulkan tipe silabus struktural fungsional dan instrumental. Terus menurut Windowson mengusulkan bahwa tipe silabus interaksional dan Bravo. Nah, karena banyaknya tipe model dalam silabus ini, bahwa dari berbagai usaha ini dapat diambil jalan tengah, bahwa yang idealnya silabus itu mencakup sedikitnya ada 10 unsur, yaitu mengenai tujuan, latar, peranan, peristiwa-peristiwa komunikatif, fungsi, bahasa, destinasi atau ide, gagasan, wacana dan keterampilan retorik, gramatikal, dan juga isinya. Terus poin yang ketiga yaitu mengenai jenis kegiatan pembelajaran. Mengenai jenis kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan komunikatif, tidak dibatasi atau tidak ditentukan secara kaku sama jenis kegiatan pembelajaran, dan agar juga mendorong siswa berpartisipasi dalam proses kegiatan belajar. Nah, juga untuk dalam pembelajarannya itu siswa memiliki tujuan bermaksud dalam pembelajaran agar bisa saling berinteraksi sesama guru antara dan siswa. Jadi dalam hal ini bahwa siswa sebaiknya menggunakan beragam bahasa, tidak hanya untuk struktur bahasa. Guru juga tidak mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dan tidak ada kontrol terhadap materi yang diajarkan. Jadi maksudnya bahwa kegiatan siswa harus fokus pada makna pembelajarannya,
juga harus bisa si gurunya mengajarkan bisa dalam menjadi fungsional dalam metode komunikatif bersama guru dan siswanya. Terus yang keempat mengenai peranan guru. Dalam metode komunikatif ini bahwa tugas utama guru adalah sebagai fasilitator. Selain itu juga guru berperan sebagai analisis kebutuhan atau manajer kegiatan kelompok. Juga sebagai fasilitator ini bahwa tugas guru adalah membantu mempermudah jalannya siswa dalam berkomunikasi. Jadi guru berperan memberikan pelayanan kepada siswanya untuk memudahkan dalam pembelajaran, dalam berkomunikasi, juga menjadikan bahwa guru ini mempunyai hubungan erat atau hubungan kemitraan dengan siswanya. Sebagai guru juga harus menganalisis. Jadi terus juga seorang guru juga harus punya tanggung jawab kepada siswanya dalam pembelajaran. Terus guru harus menjadi partner dalam pembelajaran merupakan proses berkomunikasi, merupakan bentuk interaksi timbal balik antara guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan, bahwa guru menjadi partner dengan kerjasama, bertukar pikiran, ide, gagasan, mencapai tujuan dan penuh dalam penuh perhatian dan penghargaan bagi siswanya. Yang kelima mengenai peranan siswa. Mengenai peranan siswa yaitu sebagai komunikator, karena mereka terlibat secara aktif dalam berkomunikasi, baik dengan partisipasi guru maupun dengan partisipasi guru di dalamnya. Mereka juga terlibat aktif pertukaran ide dan pikiran. Jadi maksudnya bisa dipahami oleh orang lain, dan mereka berusaha untuk memahami maksud dengan orang lain. Nah, dalam hal ini siswa berperan sebagai perunding. Nah, jadi siswa harus memiliki komunikasi yang baik pada gurunya. Jadi memandang bahwa bagaimana siswa ini materi dalam itu mempunyai peran yang sangat berkualitas, dan mengenai cara mempengaruhinya, dan berusaha untuk dipahami oleh orang yang lainnya, misalnya siswa yang lain. Terus yang keenam, peranan bahan ajar. Berbagai macam bahan ajar ini bahwa digunakan untuk mendukung metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Tidak seperti pendukung metode ini yang lain berkembang pada masa itu, praktisi bahwa pengajaran bahasa komunikatif memandang penggunaan materi ini sebagai untuk mempengaruhi kualitas interaksi kelas dan penggunaan bahasa. Jadi penggunaan metode ini mempertimbangkan diantaranya yaitu ada 3 dalam materi pembelajaran. Pertama, materi pembelajaran dalam berbahasa.
penggunaan bahasa, yaitu mengenai pelajaran berbasis teks pertama, terus itu materi pelajaran berbasis tugas dan realia atau wasail hakikiyah. Nah, terus jenis desain metode komunikatif di atasnya ada 6. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prosedur dan teknik metode komunikatif. Di sini saya menyebutkan ada hanya 4 poin saja. Pertama, pembelajaran diawali dengan penyajian dialog singkat. Kedua, siswa mengucapkan dialog singkat yang diberikan guru. Yang ketiga, tanya jawab sesuai dengan topik dialog. Yang keempat, kegiatan sebelumnya dapat dikembangkan dengan gambar yang mengilustrasikan cerita. Baik, dalam hal ini bahwa pembelajaran diawali dengan penyajian sebuah dialog singkat atau beberapa dialog ini didahului oleh motivasi berkaitan dengan situasi dialog yang terkait pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh oleh para siswa serta sesuatu diskusi yang mengenai fungsi dan situasi orang, peranan, topik, formalitas dan informalitas, bahasa yang menuntut fungsi dan situasi tersebut. Pada tingkat permulaan juga motivasi dapat melakukan bahasa asli pembelajarannya. Terus poin yang kedua yaitu praktik lisan atau dialog. Nah, disajikan untuk seluruh kelas, kelompok atau individual dan pada umumnya didahului oleh model. Nah, terus yang ketiga, kegiatan tanya jawab sesuai dengan topik dialog. Ya seperti biasa bahwa dalam pembelajaran dalam hal ini bahwa ada tanya jawab dengan topik yang disampaikan oleh si guru. Yang keempat yaitu kegiatan sebelumnya dapat dikembangkan dengan gambar yang mengilustrasikan cerita. Dalam hal ini bahwa kegiatan bisa digambarkan atau diilustrasikan dalam cerita ini dan dapat menjadi dikembangkan dalam kegiatan dan cerita ilustrasi tersebut. Terus mengenai metode komunikatif ada kelebihan atau keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama mengenai keunggulan dulu, bahwa keunggulan metode komunikatif ini terletak pada ciri komunikatifnya itu sendiri. Jadi pendekatan ini menekankan komunikasi sehingga kelancaran siswa dapat menggunakan bahasa akan cepat tercapai. Juga kegiatan dalam kelas tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa sehingga terlibat aktif baik dalam bentuk pembelajaran maupun juga dalam hal yang lainnya, dalam individual maupun dalam berkelompok. Nah, untuk kelemahannya yaitu setiap kesempatan siswa dilibatkan dalam kegiatan yang menekankan. Jadi kelemahan dari metode ini terletak penilaiannya kelancaran pada ketelitian. Contoh kelemahan metode ini metode ini dapat dilihat dalam teks akhir yang umumnya tidak memberi penilaian pada kemampuan komunikasi siswa secara langsung, melainkan memberikan penilaian pada penggunaan kosakata dan tata bahasa pada
si siswa. Terakhir yaitu kesimpulan dalam metode pembahasan metode komunikatif ini bahwa guru dan siswa memainkan peranan penting dalam hal ini, dalam metode ini. Jadi salah satu peran guru adalah menjadi fasilitator, dan samping itu juga guru berperan sebagai proses manager, grup proses manager, komunikator. Sementara siswa memainkan perannya itu sebagai komunikan. Nah, dalam hal ini bahwa juga keunggulan dalam metode komunikatif, kelebihannya dari sisi proses komunikasinya. Terus juga siswa bebas berkomunikasi, juga baik dengan siswanya maupun dengan guru. Nah, jadi inilah metode komunikatif, tentang metode pembelajaran bahasa Arab, tentang metode komunikatif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.